berarti dari kasus kejadian skincare ini antara NM dan RG ini berarti ada motif apa sih Bang dibalik semua ini Bang? Ya, ini kan sebelum pernah saya juga menyampaikan ya. Pandangan pribadi saya perihal perkara hukum mengenai skincare ini, apalagi sekarang menjerat NM kan gitu, ditetapkan sebagai tersangka atas pasal dugaan pemerasan dan juga TPPU loh. Ini yang selalu saya sampaikan, bahwasanya kalau memang produk itu sesuai dengan aturan hukum, produk itu sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, seorang pemilik untuk apa gitu loh ya memberikan prestasi sesuatu kepada seseorang gitu. Kalau bukan, ini kan ada sesuatu yang harus kita gali gitu loh. Ada mungkin indikasi produknya nggak sesuai ya, karena NM ini begitu kuat di media sosial ya, mempengaruhi masyarakat banyak mengenai produk-produk skincare. Akhirnya orang tersebut mempengaruhi kepada NF ini agar tidak melakukan publik gitu loh, menyampaikan secara publik produk si A ini tersebut. Ini kan ada something mas ya, lalu ada tawar menawar lah, ada bahkan chat dan komunikasinya tersebar di media sosial kan begitu ya. Sekarang kan tersebar nih percakapan antara para pihak ini ya. Kalau kita perhatikan ini kan kita nggak tahu juga apa motifnya. Apakah motif RG ini memang benar tulus ya, maksudnya anggap begini mas, RG memahami produknya mungkin ada yang tidak sesuai, lalu di mekanisme internalnya dia memperbaiki itu. Kemana? Ke BPOM gitu ya. Misalkan dia punya hak merek, dia perbaiki, dia ajukan ke Kemenkumham, misalkan ini mas, gitu loh. Tetapi karena sudah terlalu booming gitu kan, ini prosesnya masih panjang juga. Ini gimana cara kita tutup? Bisa saja kan indikasi tersebut. Ini logika loh, nggak perlu kita harus terlalu dalam dan ahli di bidang apapun. Ini logika kita aja. Kalau nggak ada sesuatu mas, nggak mungkin meminta untuk menutup bicara. Saya bicara kemana-mana, lalu ada orang yang terganggu, saya tutup. Kamu diam, jangan bicara lagi. Ini saya kasih uang. Pertanyaan saya meres nggak? Orang itu merasa terganggu dengan hak suara saya, paham ya? Lalu dia merasa terganggu atas apa yang saya sampaikan di publik media. Lalu dia bagaimana caranya untuk supaya saya diam. Lalu ditawarkanlah saya iming-iming sesuatu. Kan begitu. Singkat cerita, logika alur peristiwanya kan begitu. Walaupun kita tahu semua bukti-bukti, alat bukti sesuai dengan KUHP 184 itu ada di penyidik mas. Ya, itu kita kembalikan. Kita menghormati proses hukum itu kepada pihak penyidik. Tetapi kalau kita bicara, diskusikan perkara peristiwa ini ada something di antara para pihak, khususnya juga pihak, mohon maaf nih, pelapor gitu loh ya. Dia dokter, ngapain lagi musik? Ini kan ada motif sesuatu yang dia tutupin ya. Lalu NM merasa mungkin memahami itu ya, bergaul dengan banyak ahli-ahli di bidang tertentu ya, akhirnya dia speak up kan gitu. Ini juga terpengaruh juga kan ya, akhirnya apa ya, merasa dirugikan satu pihaknya ini. Pertanyaan saya, apakah peristiwa ini merugikan satu sama lain? Karena kan ada kesepakatan sebenarnya, tanda kutip ya, RG memberikan sesuatu prestasi agar tidak merugikan produknya. Lalu NM ya tidak terlalu banyak berkomentar mengenai produk si RG ini ya. Mungkin di antara mereka ada perkembangan bicara atau ada pertemuan lain yang intinya lu perbaiki produk lu sesuai dengan aturan. Bisa saja. Apa ini sesuatu yang sebenarnya harusnya seperti itu, atau mohon maaf ya, ada invisible hand atau ada behind the scene, ada skenario yang lebih besar dari pihak-pihak tertentu yang tidak mau ini terpublish. Paham nggak? Ya, kita nggak tahu. Yang akhirnya apa? Suara-suara yang mengenai skincare ini jangan ada deh, gitu loh. Ini
bisa jadi mas, kita nggak tahu nih siapa sutradaranya gitu loh. Apakah di belakang pemilik skincare, kita nggak tahu. Ya, apakah di belakang pemilik bahan-bahan skincare, kita nggak tahu. Atau maaf ya, orang-orang oknum instansi negara, kita nggak tahu. Itu harus kita buktikan. Cuma kan indikasi ini menguat dari semua bukti-bukti yang ada di media. Ini masyarakat yang harus dilindungi, gitu loh. Apa yang akhirnya, kalau saya melihat siapa yang paling dirugikan mas? Masyarakat pengguna mas. Ibu-ibu, adik-adik perempuan kita, ponakan kita, anak perempuan kita, itu kan yang menggunakan skincare yang ternyata ada bahan-bahan berbahaya di wajahnya misalkan. Kok kalian ini jahat ya? Tidak memperhatikan masyarakat umum yang menggunakan produk itu bertahun-tahun, yang mengeluarkan uang tuh supaya dia cantik, gitu loh, supaya dia pede, percaya diri, ya kan? Ini kan ada efek domino banyak bagi pengguna skincare, merasa glowing, ya otomatis dia percaya diri lah, intinya begitu loh. Nah pertanyaan saya, siapa yang dirugikan mas? Bukan mereka loh. Yang dirugikan itu masyarakat. Negara hadir, apa? Undang-undang perlindungan konsumen. Makanya dari di wawancara media sebelumnya saya sampaikan, mohon masyarakat yang merasa dirugikan segera pengaduan ke BPOM, gitu loh, atas produk-produk skincare yang dianggap terindikasi tidak janjinya sesuai. Ini kan bisa menjerat semua pemilik skincare loh mas. Ada kan di berita di Makassar kan, kalau tidak salah, betul nggak? Ya di Sulawesi Selatan ya, ada beberapa pemilik ya, yang akhirnya dia terjerat pidana. Kenapa? Terindikasi bahannya dilarang. Kenapa sekarang masyarakat pengguna skincare ini, yang banyak ini di Indonesia mungkin jutaan, ya, itu tidak melaporkan kalau memang terindikasi melanggar. Kan gitu. Ini kan ada mekanisme juga mas, gitu loh, termasuk BPOM, dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Seharusnya dia lebih menguasai produk-produk yang memang diedarkan untuk masyarakat umum seperti itu. Bang, kalau misalkan NM waktu itu nggak menerima uangnya, itu bakal seperti apa? Nah, kalau tadi kita kupas sedikit ya mengenai tata kelola RG-nya, kalau dia yakin produknya benar ya oke kan? Ngapain dia pusing-pusingin begitu? Nah, masalahnya gitu kan, kenapa NM menerima uang? NM speak up, NM bicara kepada masyarakat melalui media sosialnya kan, memberikan informasi produk-produk mana yang memang sesuai, mana overclaim, kan begitu. Dia bicara atas data yang dimiliki mungkin oleh pergaulannya, yang menyangkut soal ukuran produk-produk yang dilarang sama yang tidak, kan begitu. Seharusnya itu sesuatu yang baik mas untuk masyarakat. Tetapi salahnya kalau dalam pandangan saya, MM menerima uang dari pemilik skincare. Ini nggak bisa kita pungkiri mas, ini fakta. Karena memang percakapannya itu kalau nggak salah 2 kali ya, dia menerima, dan itu uangnya besar mas, 4 miliar. Seharusnya kalau memang MM itu tidak nerima, itu lebih hebat lagi dia. Ya, dia akan lebih baik dalam bagaimana menjaga kepercayaan publik terkait produk skincare yang memang indikasinya melanggar hukum gitu loh. Ini yang harus kita uji. Makanya mas, saya tidak meragukan akhirnya RG melakukan pelaporan, sangkaan pasalnya ditambah dengan TPPU agar uang 4M yang dia keluarkan tadi bisa ditarik kembali, kan begitu. Hanya ini caranya. Makanya ini dasar bagi saya, ada sesuatu grand design yang dibuat supaya tetap balik gitu loh. Siapa itu? Ya mungkin saya pikir masyarakat memahami lah ya, siapa-siapa yang mungkin ya terindikasi bermain dalam peristiwa hukum seperti ini gitu.